salah satu sahabat Nabi yang akhirnya kemudian terlibat dalam tabiin gitu, tabiin terlibat dalam perang salib niku. Itu kemudian dia hafal Quran. Nah, kemudian ketika sedang ikut perang, terus kesengsem dengan seorang perempuan dari orang Nasrani, terus kemudian ditawari untuk, karena mergo senengnya, saya mau menikah kalau kamu masuk Nasrani. Akhirnya rasa cintanya itu menjadikan dia akhirnya pindah agama. Itu seketika itu pindah, hafalan Qur'annya itu langsung hilang. Langsung hilang hafalan Qur'an. Makanya Qur'an itu sangat istimewa. Jadi berkahnya besar, tapi larinya cepat. Nah, makanya kalau orang itu ngajinya bisa ada tipe gitu, ngaji kok sering gak nyangun itu ya wis kok ya wangel ngaji. Sing wis apalan mari ngono gak tahu dilalah ya wis hilang. Nah, itu ilmu itu seperti itu, apalagi Al-Qur'an. Kita lanjutkan yang berkaitan dengan adzan dan iqamah. Sedikit untuk perempuan, untuk masalah perempuan, bagaimana kalau perempuan itu di dalam masalah adzan, boleh nggak perempuan itu adzan? Jadi begini, perempuan itu sebenarnya ada ulama yang perbolehkan adzan, cuma harus pelan. Dan itu tidak di hadapan laki-laki. Dioleh adzan tapi pelan, tidak lantang kayak adzane wong lanang. Ukurannya biqadri ma yasma'na lam yukroh wa kana dzikrullah. Karena adzan itu bagian dari zikir kepada Allah, sehingga asalkan ukurannya itu, asalkan dia sendiri itu mendengar, itu sudah ukuran yang tidak sampai makruh. Nah, kalau lebih dari itu maka hukumnya makruh. Itu kalau tidak ada laki-laki lain. Tapi kalau ada laki-laki lain, itu nanti hukumnya menjadi haram. Nah, cuma Imam Al-Bujarimi dari Imam Ar-Romli itu menyebutkan demikian. Keharaman perempuan adzan itu bukan karena dia berhadapan dengan laki-laki lain, tetapi mengeraskan suara, bengok-bengok itu adalah kebiasaan laki-laki. Nah, di wong bengok-bengok itu kebiasaan laki-laki. Maka ketika ada perempuan kok bengok, meskipun itu untuk adzan, itu adalah bagian dari tasabuh. Tasabuh itu hukumnya haram. Tasabuh itu laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Itu adalah tasabuh dan itu hukumnya haram. Nah, orang adzan itu adalah mengeraskan suara. Lazimnya adzan yang mengeraskan suara. Nah, ngeraskan suara itu penggaweane wong lanang. Kudune ngono. Sehingga kalau perempuan kok adzan, ya ini haramnya bukan karena didengar oleh bukan didengar oleh laki-laki lain, tapi haramnya karena ada unsur tasyabuh. Jadi adzan itu penggawe wong lanang kok dhek melok adzan. Nah, itu nanti dianggap sebagai tasyabuh atau menyerupai perempuan dengan laki-laki. Lajeng sunnah iqamatun li unsa li nafsiha walin nisa ila lirijali wal khunsa. Untuk iqamah bagaimana? Kalau iqamah untuk perempuan itu hukumnya sunnah, tapi untuk sholat sendiri atau untuk sholat bersama dengan
perempuan lain. Yang tidak boleh itu kalau sholat bersama dengan laki-laki atau dengan orang yang banci, itu tidak boleh. Jadi yang boleh dia qomat itu hanya untuk sesama perempuannya atau dia mau sholat sendiri. Masih sholat dewi bangga disunahno qomat, yo disunahno adzan. Misalkan jenengan nok masjid kalau sing ngangkat jadi muadzin, kalau sing ngongkon. Akhirnya wah, aku ini sakjane potensi. Oh, enak adzan kuwi. Tapi gak ono sing gelem. Tau adzan pisan diuncali gembreng. Kalau di pondok itu ono adzan gak enak. Wis ruame sak pondok. Bongok, panci diuncalno. Padahal mulai tengah-tengah melayu. Sing adzan itu melayu. Gak kuat mental. Di pondok biasa ngoten niku. Ana adzan gak enak, wis sak pondok bengok kabeh. Nah, akhirnya sing adzan nggih gak siap mental. Akhirnya melayu oleh tengah-tengah melayu. Nah, pun jadi untuk perempuan itu nggih. Untuk perempuan kalau qomat itu diperbolehkan selama itu dia bersama dengan sesama perempuan atau untuk dirinya sendiri. Terus apa bedanya sekarang antara adzan dan iqamah? Kenapa kalau adzan itu perempuan tidak boleh sementara qomat itu boleh? Karena kalau adzan itu hadirin kan belum datang. Wong adzan itu berarti wong kan durung ono. Ya, wong adzan itu berarti si orang yang mau jamaah kan belum ada. Nah, sehingga di situ nanti suara harus lantang. Beda kalau qomat berarti wonge wis lumpuh. Nah, wonge wis lumpuh berarti tidak perlu suara yang lantang. Nah, maka itu bedanya antara adzan dan qomat. Pak lah sakniki niku ndek masjid wong biasa gak ngenteni adzan kok, ngenteni qomat kok. Apakah itu ya ndak? Itu tetap qomat itu adalah bukan untuk mengundang orang untuk datang ke masjid, tapi untuk mendirikan sholat ketika orang sudah berkumpul. Pun itu kalau dari perempuan. Sekarang kalau dari orang kafir bagaimana? Kalau ada orang kafir yang adzan dan iqamah maka hukumnya tidak sah. Bahkan kalau ada orang kafir kok adzan itu dihukumi dia masuk Islam karena dalam adzan ada syahadat gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, langsung mlebu Islam. Jadi lek iso ana wong kafir nuru ana adzan. Kuwi gelem tak uruki adzan. Jadi begitu dia wis mari adzan, wah selamat kamu sudah masuk Islam. Pun yuh kamu bi islami bi syahadatani illam yakun isawiyan bi khilafil isawi wal isawiyah firqatun minal yahudi tunsabu ila abi Isa Ishaq bin Yaqub al-Asbihani karena fi khilafatil Mansur ya'taqidu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ursila ilal Arab khassah. Sekarang adabnya adzan dan iqamah. Sekarang adabnya. Sunnah al-qiyamu fil adzan wal iqamah. Disunnahkan ketika adzan dan iqamah itu dilakukan dengan berdiri karena Kanjeng Nabi dalam hadis sahihnya ngomong kepada Bilal begini, ya Bilal kum fanad. Wahai Bilal, berdiri dan adzanlah. Berdiri dan adzanlah. Fayukrohani lil qaidi walil muttaji asyaddu karaha. Wa yukrohani lil raqib al muqim bi khilafil musafir ar raqib fala yukroh. Dimakruhkan adzan dan iqamah itu dilakukan dengan cara duduk
Sehingga kalau dengan cara tidur itu lebih nemen makruh. Untuk orang yang sedang berkendara, kalau dia itu bukan orang yang sedang dalam perjalanan, maka itu juga hukumnya makruh. Tapi kalau sedang dalam perjalanan, dia di atas kendaraan itu tidak dimakruhkan. Pun nggih ngadeg. Kayak gak tuman ana adzan qomat karo lungguh kali. Pun. Lalu yang kedua, yusannu fil adzan wal iqamah istiqbalu qiblati. Sunnah menghadap kiblat. Wa yusannu tahwilu wajhi fi sadri fihima. La sadri fihima yaminan marratan hayya 'alas shalah. Terus ketika muadzin itu mengumandangkan adzan sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, itu menolehkan kepalanya ke arah kanan. Kalau pas hayya 'alal falah ke arah kiri. Hayya 'alas shalah fil marratain fil adzan amma fil iqamah falaysa fiha illa marratan wahidan. Itu nggih. Kalau adzan itu nolehnya ping pindho. Hayya 'alas shalah mandek. Hayya 'alas shalah. Nah, balik nggih. Dadi mari noleh aja ngene terus. Balik nang kene kiblat. Begitu hayya 'alal falah, balik. Hayya 'alal falah, balik. Adzan. Tapi untuk qomat itu cukup sekali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah satu kali. Itu yang menghadap hanya kepalanya, tidak perlu dadanya. Wa yusannu at-tahwil al-madhkuru walau li adzanil khutbah aw liman yu'adzilu nafsihi li annahu qad yasma'uhu man la ya'lamu bihi wa qad yuridu as-salatu ma'ahu. Untuk orang yang adzan atau orang yang qomat niku disunnahkan berpindah tempat. Bahkan ketika dia adzan qomatnya adzannya karena adzan mau khutbah, sebaiknya disunahkan berpindah tempat. Kenapa? Karena li'annahu qad yasma'uhu man la ya'lamu bihi. Karena bisa jadi nanti adzannya itu didengarkan oleh apa-apa yang dia tidak mengetahui. Pun lajeng faidatun yusanu al-adzan wal iqamatu khalfal musafir. Ketika ada orang mau bepergian niku disunahkan adzan, atau disunahkan adzan. Mane biasa ono jamaah haji te budal ngoten niku di adzani nggih. Nah, nggih perlu anak itu budal sekolah ngono di adzani apa te budal sekolah musafir. Ternyata ada tujuannya. Liyahfadhahullah ta'ala fi safarihi. Agar Allah menjaga perjalanannya. Wa qadiyatu qawli mukhalfal musafir istiqbaluhu lastiqbalul qiblah. Jadi kalau untuk adzan yang mau untuk berangkatnya sholat, untuk berangkatnya perjalanan, itu adzannya tidak menghadap kiblat tapi menghadap di belakang musafir. Jadi misalkan musafir ini budale adzane burine khalfal musafir. Tidak menghadap kiblat tapi menghadap musafir. Li'anna khalfa syai'i dhahruhu, karena segala sesuatu itu bagian belakangnya adalah punggung. Nah, makanya kalimat peribahasa ini datang tanpa punggung, datang tanpa muka, pulang tanpa punggung. Jadi yang segala sesuatu itu yang belakang mesti adalah punggung. Niku maksudnya lek teko yo salam, lek mulih yo pamit. Nggih lek budal iku salam, mulih yo pamit. Sing manis anak ngaji niku lek ana sing ngarek gak pamit ngoten niku mesti tak uring-uring.
Ya, tapi ya kata orang-orang tenanan, no ati tok. Misalkan ketemu di pasar no ya wis gak wis anu saiki wis gak ngaji semono tok. Ya ora pamit gak apa wong rene ya padahal ya daftar ya api-api mulia moro-moro ucul moro-moro ilang. Iki jenenge datang tanpa muka, pergi tak tampak. Jadi ngoten niku yo tak seneni tapi nek jerone ati yo jan napa paling dhisik wong tuane ora tau ngurui. Li annal khalfa syai' dhahrulu alai wala yusama adzanu khalfau illa idza kana fi muqabil wa innal gharad minal adzan khalfau hifdzuhu wala yatimu dzalika illa bi musyahadati ibn. Ini nggih, dadi nek mburine nek adzan kayak misalkan telungo anake itu budal kuliah misalkan sampai di kono suwe. Lah itu lek budal yo diadzan iku lak balik meneh. Napa ya, Pak? Adzane kok mati. Nah, kok di kono. La yakumu nadban ghairul muqimi man min muridi sholati qaiman hatta yafrugha al muadzin aw ghairuhu minal iqamati walau kana syaikhan. Disunahkan untuk orang yang bukan orang yang sedang qomat. Jadi lek ana wong sing gak melok qomat itu tidak disunahkan dia tidak berhenti. Ya Allah, kok tidak berdiri. Jadi harus dalam keadaan tetap duduk. Ya, di masjid kok anak wong qomat kok melok ngadeg ya, tidak perlu. Jadi tetap dalam keadaan duduk. Nah, yang berdiri siapa? Ya hanya yang qomat. Sampai benar-benar adzannya atau qomatnya itu sudah selesai. Li annahu lam yafruq minhuma lam yahdur waktul dukhul. Karena kalau adzan dan iqamat itu belum selesai, maka sholatnya itu belum masuk pada waktunya. Maksudnya waktunya sholat yang sesungguhnya ya sakmarine qomat niki wau. Yusanu ja'al musab ini nggih sing wingi disunahkan meletakkan apa? Jari apa manis jari telunjuk ke telinga. Ini dalam ketika azan lek qomat kan. Dilek azan niki disunahkan meletakkan telunjuk di niki ndek apa iki somah niki apa? Lubang telinga. Kenapa li anau ablaghu fi raf'is saut al matlub fil adzan? Karena orang itu kalau telinganya ditutup itu mesti suaranya mudah banter. Soalnya wong itu kan mikir aku gak krungu yo, getno nek gak krungu getno jan ku pengen ditutupi. Nah, makanya suaranya banter. Terus bagaimana kalau misalkan dia itu jarinya gak duwe driji, misalkan wonge drijine gak ono sing ono mek napa jempol ya, jempol itu yang dipakai nutupi. Ada. Utawa gak ono misalkan liyane utawa pas loro ya tutupi gawe jentik. Ya, ngoten. Terus kalau misalkan ndak punya jari sama sekali, kalau ndak ada jari sama sekali ya bahkan tidak dikatakan terus deleh telapak itu juga enggak. Jadi yang dimaksud itu adalah jemari. Kalau telapak tidak disunahkan. Bukan begini. Biasanya orang adzan tidak begini, tapi ditutupi pakai jari. Terus yusannu ayyahmadal muadzinu awil mukim siron idza atosha. Ketika orang adzan itu kok wahing, misalkan wahing, itu disunahkan menjawabnya dalam keadaan di cara menjawabnya dengan sangat pelan. Di pas adzan wahing walhamdulillah, pas iku dek gini speaker. Nah, itu yang nopo nanti
orang akan berprasangka buruk mungkin. Wa ayu akhiru salami, termasuk menjawab salam itu juga diakhirkan. Nanti pas adzan enak-enak ono wong assalamualaikum, lah itu tidak usah dijawab dulu. Jadi nanti jawabnya setelah selesai adzan. Atau kalau mau menjawab orang yang wahing juga nunggu selesainya adzan. Terus yang ketujuh, sunnah likulli minal muadzin wa muqimin wa samihi ma ayyusalliya wa yusallima ala nabi ba'da firaghiha. Disunnahkan orang baik itu muadzin ataupun mukim, baik orang yang adzan maupun orang yang qomat, termasuk orang yang mendengarkan, disunnahkan setelah selesainya adzan itu membaca sholawat dan salam. Ini waktu ngene adzan nggih. Tusannu as-sholatu ala nabi qabla al-iqamah alama qalau an-Nawawi. Disunnahkan sholawat kepada Nabi sebelum qomat. Ala Sayyidina Muhammad, baru kemudian qomat. Waqala amma qabla adzan falam ara fi dzalika syai'an. Niki sing disunahno maca selawat itu sabare adzan. Kalau sebelum adzan itu tidak pernah diketemukan. Nanti dalile wong sing sadurunge adzan iku maca selawat iku gak ono. Sing ono adalah mari adzan. Padahal biasanya wong di adzan maca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allah ya karim. Lagi adzan niku sing mungkin ada tapi dereng ketemu. Tapi dalilnya maca sholawat sebelum adzan itu belum ketemu, belum ada. Kalau yang setelahnya itu memang ada di mari adzan lagi donga. Nggih, maca niku nggih sholawat. Pun. Terus bagaimana kalau muadzin itu di tengah-tengahnya adzan kok mari ngono hadas? Di moro-moro seoleh asyhadu an la ilaha illallah maratawud. Nah, niku ya napa? Dia buyar untuk wudhu dulu atau meneruskan? Lah itu nanti diteruskan. Jadi tidak napa berhenti tapi diteruskan. Lah baru setelah selesai adzan dia pergi ke jeding, ojo langsung sholat. Wong dia wis ngentut ya batal to nggih. Gak oleh langsung salat. Terus yundabu ayatahawwala min makain adzanil iqamah. Sebaiknya disunnahkan orang yang adzan itu ketika mau qomat berpindah tempat, tidak pancen di tempatnya tadi. Sebaiknya berpindah tempat. Bun. Niku mawon berkaitan kali napa kesunahan adzan, mungkin ada niatnya adzan dan seterusnya di wonten beberapa lembar malih. Niki wonten pertanyaan berkaitan kali adzan, kali qomat. Wonten, betul nggih. Oh nggih ana sing takoki. Ya nopo nek misalkan adzan itu takmirnya itu ngomong arek cilik-cilik adzan. Bisa adzan itu golek wong sing gede-gede sing apa ngerti karepe. Lah saya kira sing gede ora karo karepe nopo. Jadi ya nopo kalau ada orang mengatakan adzan itu sebaiknya jangan anak kecil-kecil. Sebaiknya adzan itu orang besar sing wis ngerti karepe. Sebenarnya ngeten, kalau kembali ke masalah fikih itu ya pokoknya syaratnya memenuhi persyaratan. Jadi yo Islam, tamyiz, ini pun cukup. Masih sik cilik dorong balik tapi sudah tamyiz itu nggak adanya sah. Dan itu boleh, tidak harus yang tua. Memang nopo sing pantes sing ngejak-ngejak ya wong tuwek, tapi wong tuweke gak gelem
azan, arek semangat azan, maka anak sing dikongkon azan. Iku nggih. Asalkan dia muslim, dia tamyiz, itu sudah diperbolehkan untuk azan. Pun ngoten nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu